Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada hadis yang ke-23, yaitu at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an au tamla'u ma bainas samai wal ard. Wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun lakum au alaikum. Kullun nas yaqdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu adalah separuh dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, subhanallah, kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, tamla'ul mizan, dia memenuhi timbangan. Dan seterusnya dari hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Ikhwan wa akhwat, kita telah menjelaskan beberapa penggalan kalimat dari hadis yang mulia ini, yaitu berkaitan dengan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Nah, kita sampai pada kalimat berikut pada pertemuan malam ini, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jal, adalah kalimat yang tamla'ul mizan, dia memenuhi timbangan. Ikhwan wa akhwat, kalimat yang memenuhi timbangan, maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, wa hiya kalimatun idza qalahal insan fa innaha tamla'u mizanal a'mali yaumal qiyamah, yaitu alhamdulillah adalah satu kalimat yang apabila seorang hamba dia mengucapkannya, maka dia memenuhi timbangan amal-amal pada amalan pada hari kiamat. Jadi dia akan memenuhi timbangan amal pada hari kiamat. Li'annahu alhasanatu wassayyi'at tuzanu yaumal qiyamati fil mawazin. Karena kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan sebagaimana telah dimaklumi,
bahwa tuzanu yaumal qiyamah fil mawazin, akan ditimbang di timbangan pada hari kiamat, akan ditimbang pada timbangan di hari kiamat. Baik. Ya ikhwan, kita lihat dari ucapan Syekh Shalih Fauzan ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa di hari kiamat itu ada timbangan. Di timbangan itu akan menimbang amal-amal baik dan amal-amal buruk manusia. Pertanyaannya, apakah timbangan itu adalah sebuah kiasan tentang keadilan Allah, atau timbangan itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memang benar-benar timbangan yang digunakan untuk menimbang amal-amal manusia? Maka jawabnya sebagaimana telah datang dalam hadis-hadis yang sahih dan di dalam kitab-kitab akidah, bahwa timbangan yang dimaksud adalah benar-benar timbangan neraca yang dia mempunyai dua daun timbangan. Dia punya daun timbangan dan dia punya lisan, ya, ini kayak neraca pengadilan begitu. Ada daun timbangannya dua, di tengah-tengahnya ada lisannya untuk menentukan berat mana, ya, yang mana yang berat ya daripada daun timbangan itu. Dan dia adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang Allah ciptakan, ya. Naam. Ini yang pertama. Dan itu keyakinan yang sahih sebagaimana datang dalam nas-nas, ya. Di mana di sini jelas sekali Rasulullah mengatakan walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Maka timbangan yang dimaksudkan adalah timbangan yang lahu kifatain, dia mempunyai dua daun timbangan dan dia mempunyai satu lisan, satu jarum, satu lisan yang dia akan miring ke salah satu daripada daun timbangan tersebut. Permasalahan yang berikut, ucapan Asy-Syaikh Shalih Fauzan yang mengatakan bahwasanya li'annahul hasanatu wassayyi'atu tuzanu yaumal qiyamati fil mawazin. Ya, karena timbangan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu akan ditimbang pada hari kiamat. Pertanyaannya, yang ditimbang itu apa amalan-amalan saja, ataukah catatan amalan-amalan, atau pelaku daripada pelaku sebuah amal itu juga ditimbang, ya. Maka dalam hal ini kalau kita merujuk kepada nas-nas yang berbicara dalam permasalahan ini, maka kita dapati bahwa ada nas-nas yang datang mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan-catatan amal, sebagaimana di dalam hadis bitaqah, hadis sebuah kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah, yaitu di hari kiamat ada seorang hamba yang dia dihadirkan di hari kiamat pada hari perhitungan, lalu diberikan kepada dia itu, dibentangkan kepadanya 99 catatan keburukan. Orang ini dia punya catatan lembaran amal itu semuanya 99 catatan lembaran itu dipenuhi dengan apa? Amal-amal keburukan. Tidak ada satupun amal kebaikan. Yang catatan amalan itu, lembaran itu dia sepanjang mata memandang. Ya, saking panjangnya. Semua berisikan keburukan-keburukan. Ini tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, di tempat sekian, Anda melakukan ini dan itu, semuanya ditulis di situ. Lalu ditanyakan kepadanya, si fulan, apa engkau sudah lihat ini punyamu? Dia katakan, ya benar ya Allah, ini punyaku. Dikatakan lagi, ya si fulan, apakah engkau ada uzur daripada keburukan-keburukan yang mungkin engkau lakukan di sini? Ada suatu keburukan yang engkau lakukan itu karena engkau punya uzur, punya alasan.
Ya mungkin engkau dipaksa, atau mau dibunuh, atau karena engkau khilaf, atau engkau tidak tahu kalau ini adalah perbuatan yang dilarang. Maka dia mengatakan tidak ada ya Allah, semua ini aku tahu bahwa ini adalah keburukan-keburukan dan aku melakukannya dengan kesadaranku. Ditanyakan lagi, apakah engkau punya amal kebaikan? Dikatakan tidak ada ya Allah. Bahkan Allah perintahkan kepada para malaikat untuk mengatakan bahwa bahkan engkau punya amal kebaikan. Dia katakan apa amal kebaikan? Maka dikeluarkan kepadanya bitaqah, kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Maka orang ini dia pun berkata, ya Allah, apa gunanya sebuah kalimat yang tertulis pada sebuah kartu kecil jika dibandingkan dengan 99 catatan keburukan ini, ya. Maka dikatakan kepadanya, ya kau punya kebaikan, dan lihatlah. Maka ditimbanglah 99 catatan keburukan itu diletakkan pada satu daun timbangan, dan satu bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah itu diletakkan pada satu daun timbangan yang lain. Maka ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada catatan-catatan keburukannya. Ya, ini keimanan yang dia miliki itu lebih berat daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia dan memerintahkan untuk memasukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla dengan rahmat Allah sebab keimanan yang ada pada dirinya. Nah, ala kulli hal, pada nas ini kita ketahui bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amal. Ya. Begitu pula di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah meminta, ya Allah alimni, ya Allah ajarkanlah saya. Ya, suatu kalimat yang aku akan berdoa kepada engkau dan berzikir kepada engkau dengan kalimat itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah wahai Musa. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rabb, kullu ibadik, setiap hamba-hambamu yaquluna hadza, mereka mengucapkan kalimat ini. Jadi Musa inginkan satu kalimat pamungkas yang tidak dibacakan oleh orang lain, ya. Maka ketika Musa menginginkan itu, Allah ajarkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Musa mengatakan kalau ini umum gitu. Ya, pingin sesuatu yang khusus. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla, ya Musa, wahai Musa, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan pada kifah, pada satu daun timbangan, dan bumi langit yang 7 beserta isinya gairi selain daripadaku, begitu pula bumi yang 7 beserta isinya diletakkan kepada daun timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripadanya. Maka yang ditimbang di situ sekali lagi apa? Catatan, ya. Nah, namun pada peristiwa-peristiwa yang lain itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis bahwa yang ditimbang itu adalah sebuah amalan. Ya, sebagaimana di sini hadis ini jelas Rasulullah mengatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat la ilaha illallah itu memenuhi apa? Timbangan. Maka yang ditimbang di situ apa? Amalan, bukan catatan. Ya. Nah, pada hadis-hadis yang lain pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa yang ditimbang itu adalah pelaku. Ya. Maka dari itu para ulama mengumpulkan nas-nas di bidang ini sehingga mereka mengatakan bahwa yang ditimbangan pada hari kiamat itu adalah amalannya, catatan amalannya, dan pelakunya. Semuanya akan ditimbang pada hari kiamat kelak, ya. Naam. Baik. Kemudian akhuna fiddin azani Allah wa iyyakum, yang berikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi
Kalau ditanyakan, Ustadz, apakah kalimat la ilaha illallah saja itu sudah cukup untuk memenuhi timbangan? Maka kita katakan secara umum kalimat la ilaha illallah itu memenuhi timbangan. Tetapi ketika seorang hamba yang mengucapkan kalimat ini, dia wajib untuk menghadirkan niatnya, keikhlasannya, kejujurannya dalam mengucapkannya. Sehingga dia mengucapkannya itu bukan hanya sekedar mengucapkan bilisani faqat, dengan lisannya saja, tidak. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan satu kalimat hanya dengan lisan itu tidak ada bedanya dengan orang yang ngigau, ya. Orang ngigau atau orang mabuk, dia ucapkan sesuatu yang tidak sadar apa yang dia ucapkan. Maka dari itu kalimat la ilaha illallah ini akan berfungsi sedemikian rupa adanya sebagaimana di dalam hadis yang mulia ini. Apabila seorang hamba dia mengucapkan kalimat ini dengan lisan dan kejujurannya dalam mengucapkannya, lalu dibarengi dengan apa? Amalan yang menunjangnya. Maka dengan demikian dia akan mendapatkan keutamaan yang sedemikian rupa adanya, yaitu tamlaul mizan. Dia akan memenuhi apa? Timbangan. Sehingga seandainya ada seseorang yang dia tidak meyakini kalimat ini, atau dia kafir, tetapi dia mengucapkannya alhamdulillah, apakah berfaedah untuk dia? Tidak berfaedah. Kenapa tidak berfaedah? Lah Ustaz, kan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kita mengatakan, Rasulullah mengatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Ya, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka kita katakan na'am. Kenapa tidak berfaedah bagi dia? Karena dia mengucapkannya itu tanpa ada kejujuran dari hatinya dan tanpa ada pembenaran dengan amalannya. Ya, na'am. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang mulia ini, yaitu subhanallahi walhamdulillahi tamla'an au tamla'u ma bainas samaa'i wal ard. Dan kalimat subhanallah, maha suci Allah, dan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dua kalimat ini adalah kalimat yang tamla'an ma bainas samaa'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Ya ikhwan, telah dimaklumi secara bersama bahwa jarak antara antara langit dan bumi itu ada ruang yang sangat luas sekali. Ruang yang sangat luas sekali. Kenapa kita katakan langit dan bumi? Ya karena langit dan bumi itu tidak menempel. Ya. Ada langit sendiri, kemudian ada ruang yang sangat luas, kemudian ada bumi. Sebab itu merupakan suatu kebesaran dan keperkasaan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu tanpa ada tiang. Iya. Yaitu bagaimana tidakkah engkau memperhatikan langit itu diciptakan? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana langit itu diciptakan tanpa ada tiang? Sehingga para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa jarak atau antara langit dan bumi itu ada ruang yang sangat luas sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, kata beliau, hal tadruna kam bainas sama'i wal ard, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para sahabat, qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, kami pun berkata, hanya Allah yang tahu berapa jaraknya.
Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu berapa jarak antara langit dan bumi itu. Qal maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bainahuma masiratu khamsumi'ati sanah wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsumi'ati sanah wa kashafu kulli sama'in masiratu khamsumi'ati sanah. Yani jarak antara bainahuma, jarak antara langit dan bumi itu masiratu khamsumi'ati sanah, yaitu sejarak 500 tahun jarak 500 tahun perjalanan. Jadi antara langit dan bumi ya, antara langit dan bumi itu ada ruang yang sangat jauh sekali, sangat besar sekali. Ruang itu dia berjarak adalah 500 tahun perjalanan. Kalau disebutkan di dalam hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran jarak dulu ya, dulu tidak ada satuan kilometer ya. Jadi orang itu dulu merupakan kebiasaan mereka mengukur jarak itu biasanya dengan perjalanan, satu perjalanan atau berapa hari perjalanan. Nah, perjalanan yang dimaksudkan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat itu ada 3. Pertama, perjalanan jalan kaki. Kedua, perjalanan menggunakan kendaraan seperti unta atau keledai. Ketiga, perjalanan berkuda. Nah, itu saja. Atau intinya 2 saja. 1 perjalanan kaki, 2 perjalanan dengan kendaraan yaitu kuda, unta atau keledai. Nah, jadi kalau orang katakan ada di dalam hadis-hadis atau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada mengatakan jaraknya itu adalah sekian perjalanan, maka perjalanan yang dimaksudkan di situ bisa perjalanan kaki atau perjalanan unta atau perjalanan keledai atau perjalanan kuda. Maka makin jauh, sangat jauh sekali ya. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina kulli sama'in ila sama'i masiratu khamsumi'ati sanah. Dan jarak antara tiap langit ya, yakni langit satu dengan langit yang lainnya itu adalah sejarak 500 tahun perjalanan pula. Telah dimaklumi bahwa langit itu kan ada 7 lapis ya. Istilah bahasa kita itu ya 7 lapis lah. Langit 1, langit 2, langit 3 ya. Sampai langit yang paling terakhir itu surga Firdaus. Di bawahnya, di atasnya surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla ya. Nah, surga yang paling tinggi surga Surga Firdaus ya. Surga Firdaus. Nah, jarak antara tiap-tiap langit itu dapat ditempuh dalam perjalanan waktu 500 tahun. Lah subhanallah. Ya, ini ada sebuah keajaiban yang luar biasa sekali ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah ke langit. Itu kan Rasulullah menempuh tiap-tiap perjalanan itu. Ya, dari langit dunia ke langit kedua, langit ketiga sampai Rasulullah kan masuk di dalam surga ya. Melihat itu surga dan bahkan mendengar bunyi terompahnya, bunyi telapak kakinya Bilal bin Rabah di surga itu ketika Rasulullah ada di dalam surga tersebut ya. Dan surga inilah surga yang ditinggali oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Awalnya Nabi Allah Adam tinggal di surga itu adalah surga yang dimaksud, surga yang nanti kemudian manusia akan memasukinya setelah hari kebangkitan nanti. Nah, Rasulullah melakukan perjalanan yang begitu luar biasa ya, dari satu langit ke langit kedua ya, bertemu dengan para nabi dan seterusnya dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj itu. Belum lagi dari Makkah ke Palestina ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh dalam jarak beratus-ratus mil ya, ribuan mil bahkan itu Rasulullah melakukannya dalam jangka waktu berapa? 1 malam saja ya.
dalam jangka waktu satu malam. Inilah yang kemudian diingkari oleh orang-orang musyrikin Makkah. Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka tahu, mereka paham bahwa ketika Rasulullah menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra, perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit, itu Rasulullah melakukannya dengan jasad beliau. Ya, melakukan perjalanan itu dengan jasad dan roh. Maka orang-orang musyrikin Makkah mengingkari, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena itu tadi logika mengatakan jarak antara Makkah Palestina saja berapa jauh. Jarak antara Masjidil Aqsa dan langit saja berapa jauh. Yang tadi kita lihat di sini kata Nabi itu dari langit ke bumi ini ada jarak ruang yang ditempuh dalam 500 tahun perjalanan. Kemudian dari satu langit ke langit yang lain. Maka kalau Rasulullah menceritakan kisah ini, beliau melakukan perjalanan dengan jasad dan roh beliau, maka ini mustahil, gak mungkin. Maka orang-orang musyrikin menolaknya. Ya, seandainya ketika orang-orang musyrik mendengar cerita ini lalu mereka pahami bahwa oh itu cuma mimpi, bisa nggak mereka ingkari? Tidak perlu diingkari karena mimpi, orang bisa mimpi ke Jerman, ke seluruh dunia ini hanya dalam satu malam. Bisa aja, iya kan? Atau perjalanan ini tuh hanya ada perjalanan roh. Perlu nggak diingkari? Tidak perlu, ngapain diingkari? Ya perjalanan roh ya bisa aja. Ya gitu kan? Tapi kenapa mereka mengingkarinya? Mereka mengingkarinya karena mereka paham ketika Rasulullah memberitakan hal itu mereka memahami bahwa Rasulullah mengaku melakukan perjalanan itu dengan jasad dan roh beliau. Maka orang musyrik mengingkarinya. Paham ya? Baik ya? Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, luar biasa sekali ya jarak ini, dan memang ternyata alam semesta dan langit itu begitu luasnya ya. Begitu luasnya. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya ya. Langit yang begitu, bumi yang begitu luas Allah ciptakan dalam 6 hari sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis ini adalah apa? Wa kasyafu kulli sama'in masiratu khamsumi'atis sanah, yaitu apa? Kalau tadi Rasulullah sebutkan itu jarak antara bumi dan langit, kemudian jarak antara langit satu dengan langit kedua dan seterusnya. Maka sekarang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tebalnya setiap langit itu, antaranya ini langit satu nih, sebelum sampai ke langit kedua ini ada ketebalan ya. Ketebalan ini itu juga dapat ditempuh dalam perjalanan 500 tahun. Baru kemudian berikutnya untuk naik ke langit berikutnya. Nah, jadi subhanallah. Jadi memang benar-benar alam semesta dan langit ini adalah makhluk yang sangat luas sekali ya, yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ya, terdapat bagi kita bahwa pelajaran bagi kita bahwa disinilah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu menciptakan makhluk yang begitu besar, yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia, maka Allah lah yang lebih berhak untuk disembah. Ya. Kalau seandainya manusia yang membuat sebuah karya yang menakjubkan saja dia itu bisa diagung-agungkan, maka tentu lebih pantas lagi Allah itu diagung-agungkan ketika Allah menciptakan makhluk yang begini besar, langit dan bumi ini. Belum lagi ada isi-isinya dan seterusnya yang ada di perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi ini. Maha perkasanya Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi sisi pendalilan bagi kita di sini adalah kalimat alhamdulillah dan subhanallah itu memenuhi dua ruangan, memenuhi ruangan ini, memenuhi
ruangan langit dan bumi yang ditempuh dalam perjalanan waktu 500 tahun itu. Subhanallah. Ya, kalimat-kalimat yang singkat, yang apabila seseorang dia mengucapkannya dengan jujur, ya, dengan penuh keimanan, niscaya dia mempunyai fadilah-fadilah yang begitu besar. Ya, tetapi manusia kadang-kadang lalai, menganggap acuh, menganggap sepele kalimat-kalimat yang sangat agung kedudukannya ini. Nah, lalu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seandainya seorang mukmin dia tahu bahwa Allah telah menyediakan begitu banyak sekali amalan-amalan yang dia bisa meraihnya untuk meninggikan kedudukannya, niscaya bumi ini tidak ada arti apa-apanya di hadapan dia. Karena coba bayangkan kalimat subhanallah, alhamdulillah memenuhi timbangan, ya. Kemudian kalimat alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah memenuhi ruang langit dan bumi. Maka apa lagi yang dia butuhkan itu? Apalagi yang dia butuhkan? Belum lagi Rasulullah mengatakan di dalam hadis misalnya begini, rakaatani qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kalau begitu apa lagi yang dia butuhkan? Ya. Dunia ini terlalu kecil karena dia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar sekali. Hanya saja memang manusia itu kan mereka termotivasi dengan hal-hal yang nyata. Ya. Jadi mereka mau itu semuanya serba nyata yang bisa dia nikmati sekarang. Kalau nanti tunda sebatas sebuah janji, itu dia menganggap ini perkara yang nanti sajalah, ya. Itulah manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan kepada kita selanjutnya, wassalatun nur, dan salat itu adalah cahaya. Jadi as-salatul maktubah wan nafilah, salat-salat wajib dan salat-salat sunnah merupakan cahaya. Cahaya apa? Cahaya di wajah para pelakunya, di wajah orang-orang yang melakukan ibadah sholat ini. Dan memang ya kawan, kalau kita dapati kegelapan, kesuraman pada wajah orang-orang yang menyia-nyiakan dan menyepelekan ya sholat ini, waliyadzubillah, kita akan melihat mereka, ya. Kita lihat orang-orang yang mereka tidak pernah sama sekali sholat, ya. Itu kita lihat mereka kusam, ya. Kita lihat mereka pada wajah-wajah mereka tidak ada cahaya. Walaupun mereka mungkin hidup senang, makmur, punya kekayaan, tapi dari rautnya itu nampak kekusaman, ya. Tapi orang-orang yang memelihara sholat, walaupun dia hidup fakir, sederhana, ya, dia orang-orang yang tidak berlebihan, tapi kita melihat pada wajahnya itu keceriaan, ada cerah wajahnya, ada cahaya pada wajahnya. Kenapa? Karena itulah Rasulullah mengatakan wassalatu nurun. Salat itu adalah apa? Cahaya. Ini yang pertama, cahaya di dunia. Jadi kita akan lihat orang-orang yang memelihara salat itu mereka punya kewibawaan, mereka punya karisma. Pada wajah-wajah mereka itu ada cahaya. Itu di dunia secara nyata. Adapun yang berikutnya di akhirat, mereka akan mendapatkan cahaya pula, yaitu pada apa? Pada siratal mustaqim. Ketika mereka melewati jembatan siratal mustaqim, sampai orang-orang munafik dan orang kafir enggak, ya? Karena yang melewati sirat itu hanya muslimin dan munafik. Kalau orang kafir nggak perlu lewat sirat, langsung masuk neraka. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang munafik itu dia melewati sirat. Sampai orang-orang munafik dia mengatakan kepada orang-orang mukmin, tunggu kami, naktabis, supaya kami bisa adopsi cahaya kalian. Kami bisa berjalan di sirat ini untuk apa? Dengan bantuan cahaya kalian. Orang-orang mukmin mempunyai cahaya yang menuntun mereka berjalan di atas sirat dalam kegelapan, ya. Perjalanan di sirat tersebut. Kenapa ya kawan? Ya karena itulah cahaya daripada akhlak yang baik yang terpancar dari dirinya dengan amalan-amalan salat yang dia lakukan. Karena Rasulullah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut,
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Seandainya seseorang itu dia masih sholat, lalu dia masih melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang mungkar, dia sholat lagi, dia benarkan sholat lagi. Dia masih terjatuh dalam perkara-perkara yang mungkar, dia benarkan sholat lagi, benarkan sholatnya, benarkan niatnya. Niscaya dengan amalan sholat ini Allah memberikan karamah pada amalan itu, sehingga dengan sholatnya yang benar baik secara niat maupun secara amalan, maka Allah akan memberikan ilham kepadanya sehingga dia mampu menghindari dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tetapi kalau orang yang dia sholat tapi dia masih saja remeh untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka berarti pada sholat orang ini masih ada yang harus diperbaiki seterusnya. Ya, masih ada. Kenapa? Karena sholatnya belum mampu untuk mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ada yang kurang, ada yang belum sempurna daripada sholat yang dia lakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada kita di dalam ayatnya, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya perkara tersebut lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu perkara yang besar, perkara yang berat ya. Perkara sabar dan salat itu perkara yang sangat berat sekali, illa 'alal khashiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, Perhatikan ya kawan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam tertib ayat luar biasa sekali ya. Jadi memang firman itu benar-benar ya kalam Allah Azza wa Jalla. Allah katakan begini, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Pertanyaan sederhana. Kenapa susunan ayat itu tidak mengatakan wasta'inu bisabri wassadaqah? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sadaqah. Ya. Ya. Kemudian atau misalnya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan zakat misalnya. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan jihad misalnya. Ya. Tapi Allah mengatakan mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Kenapa? Karena sabar dan salat itu dua hal yang sangat berkaitan erat. Berkaitan eratnya apa? Karena salat sendiri membutuhkan kesabaran. Salat sendiri membutuhkan apa? Kesabaran. Kenapa? Karena salat adalah amalan yang dilakukan kontinu setiap hari dalam kehidupan seseorang. Dia membutuhkan kesabaran untuk melanggengkan, untuk melakukan amalan ini secara kontinu. Kalau dia tidak sabar, dia tidak bisa lakukan salat secara kontinu. Ya. Begitu pula kalau dia tidak sabar, dia tidak bisa lakukan sholat dengan sempurna. Dia tidak bisa tumanina dengan baik, dia tidak bisa sholat dengan benar. Kenapa? Dia sholat buru-buru, cepat-cepat mau selesai, sekedar menunaikan kewajibannya saja. Supaya apa? Supaya dia mau pergi lagi aktivitas-aktivitas yang lain. Tetapi Allah katakan sabar. Sabar dalam melakukan aktivitas kehidupanmu, dan sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketaatan yang paling agung daripada amalan bil jawareh adalah ketaatan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati, ketaatan yang paling kuat amalan hati, amalan lisan itu kan akidah, tauhid, keyakinan dan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi amalan ketaatan yang paling besar yang dilakukan dengan anggota tubuh, misalnya berperang, ya, membantu orang, sosial dan seterusnya, itu anggota tubuh. Amalan yang paling agung yang dilakukan dengan anggota tubuh itu amalan sholat. Amalan apa? Amalan sholat. Sehingga amalan sholat menempati posisi kedua setelah amalan hati dari rukun Islam. Dari rukun Islam. Amalan hatinya mana? Ya, amalan kalimat tauhid itu. Amalan lisan, amalan hati. Ya, maka dibuktikan dengan amalan jawareh, yaitu amalan sholat. Baru yang lain-lainnya amalan jawareh. Tapi amalan yang dilakukan dengan anggota tubuh sekali lagi yang paling besar adalah amalan sholat. Artinya apa? Artinya engkau memohon kepada Allah itu butuh kesabaran yang tinggi sampai Allah mengabulkan doamu. Itu yang pertama. Yang kedua, barengilah doamu dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang agung. Ya. Jadi orang berdoa tidak boleh sambil nyabung ayam, tidak boleh.
Orang berdoa tidak boleh sambil judi, berdoa tidak boleh sambil minum khamar, berdoa kemudian selesai berdoa melakukan kemaksiatan kepada Allah tidak boleh. Tapi susullah doamu itu, perkuatkanlah doamu itu dengan melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ketaatan yang paling agung yang engkau pilih yaitu amalan apa? Salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan apa? Dan salat. Naam. Baik. Sampai di sini paham ya, ikhwan? Ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Penggalan kalimat berikutnya yaitu as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Ya, insyaallah taala, dan seterusnya akan kita sampaikan pada pelajaran berikutnya biidnillahi taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.